Perpindahan Sistem IoT dengan saya Hairul Hadi, dan pada kali ini kita akan membahas persamaan pembangun dan kondisi batas perpindahan panas dan penyelesaian kondisi untuk konduksi tunak. Pada pertemuan kali ini, capaian yang diharapkan kalian kuasai adalah mampu mengidentifikasi penyimpanan konveksi, difusi, dan pembentukan energi persamaan pembangun untuk perpindahan panas. Kemudian menentukan 3 jenis umum kondisi batas perpindahan panas, dan mendeskripsikan perpindahan panas dalam ekosistem hutan. Kata kunci yang banyak disebut pada materi kali ini yang pertama adalah persamaan pembangun, kemudian konduksi, konveksi, generasi penyimpanan, kondisi batas temperatur terdefinisi, kondisi batas fluks panas yang terdefinisi, kondisi batas konvektif, dan perpindahan bioheat. Baik, posisi materi ini di keseluruhan buku rujukan karangan Asimka Data yaitu pada chapter ketiga. Dan di minggu ini kita akan membahas dua chapter ketiga dan chapter keempat. Pada video kali ini kita akan bahas chapter ketiga. Tinjauan umum dari persamaan pembangun adalah diawali dari diagram kontrol volume sederhana seperti ini, di mana pada kontrol volume ini ditinjau terdapat aliran massa, yang mana aliran massa itu membawa energi. Itu terlihat adanya U, Rho, Cp, T kurang T referensi. Ini adalah representasi dari aliran massa yang membawa energi dalam arah X. Kemudian dalam arah X juga ada peristiwa konduksi yang diwakili oleh cum Fourier dalam arah X di sini. Ya. Kemudian kontrol volumenya ini diambil dari elemen terkecil delta X, delta Z, komponen yang ada dalam kontrol volume ini adalah elemen energi yang dibawa oleh fluida, yaitu didefinisikan dalam bentuk mCp kali delta T. Delta T ini merujuk ke temperatur referensi, dan M itu adalah laju alir massa, yang mana laju alir massa itu dideskripsikan dalam bentuk kecepatan, maka kecepatan dikalikan dengan luas penampang yang tegak lurus dilewati oleh fluida tersebut, dikalikan dengan densitas fluida tersebut. Kemudian ini adalah satuannya energi per waktu. Kemudian apabila saya ingin mengubahnya ke dalam flux, maka energi per waktu ini saya bagikan dengan luas area yang dilewati oleh massa tersebut, dibagi dengan A, sehingga satuannya adalah energi per waktu per luas area. Kemudian komponen dari persamaan pembangun itu adalah energi masuk, energi dikurangi dengan energi keluar, ditambah dengan energi yang dihasilkan, sama dengan energi yang tersimpan, atau perubahan energi yang ada pada kontrol volume tersebut. Kemudian untuk kasus sederhananya kita pertimbangkan berdasarkan gambar ini, perpindahan panas itu terjadi dalam arah X, baik itu untuk konduksi dan konveksi. Dan di sini melibatkan adanya generasi panas dan terjadi perubahan energi dalam kontrol volume ini. Sehingga kita definisikan masing-masing komponen ini secara matematis, energi yang masuk dalam kurun waktu delta T tertentu dari mekanisme konduksi sama dengan Qx. Qx ini adalah flux konduksi dikalikan dengan, karena flux itu adalah persatuan luas, untuk mengubahnya menjadi energi persatuan waktu harus dikalikan dengan luas penampang, yang mana penampang di sini adalah yang tegak lurus dalam arah X. Yang tegak lurus dalam arah X adalah delta Y dan delta Z. Sehingga Qx untuk konduksi dikalikan dengan penampangnya delta Y delta Z, ditambah dengan demikian pula untuk konveksi, karena dia juga dalam arah X, maka penampang yang dia lewati adalah delta Y dikali dengan delta Z seperti ini. Dan U dikali Rho dikali Cp dikali delta T terhadap referensi, T referensi, itu merupakan definisi dari konveksi aliran. Dan ini diberikan subscript X untuk menandakan bahwa perpindahan konveksi ini dalam arah X. Dan ini terjadi dalam kurun waktu delta T tertentu. Demikian pula untuk energi out memiliki terminasi yang sama, namun yang membedakannya adalah posisi spasial pada saat dia keluar itu berada pada X plus delta X. Jadi pada saat dia masuk X, maka dia pada saat keluar X plus delta X, maka ini dibedakan untuk konduksi dan untuk konveksi. Kemudian energi yang dihasilkan untuk delta T tertentu sama dengan Q. Q itu satuannya adalah energi persatuan volume persatuan waktu. Sehingga
ketika ingin mengkonversinya menjadi energi saja, maka harus dikalikan dengan elemen volume, yang mana elemen volumenya itu adalah delta X, delta Y, delta Z, dan itu dikalikan dengan delta T karena dia terjadi. Kemudian, secara general, secara kolektif, energi tersebut disimpan di dalam kontrol volume dalam bentuk elemen volume dikalikan dengan berapa perubahan temperatur di dalam sistem tersebut, yang direpresentasikan oleh Rho dikalikan dan Cp dikalikan dengan delta T. Kemudian, persamaan komponen-komponen yang telah definisikan tadi disusun ulang menjadi seperti ini, ya. Delta T-nya dikeluarkan dan kemudian dikelompokkan, yang konduksi saling mengurangi dengan yang konduksi, yang konveksi saling mengurangi dengan yang konveksi. Apabila ada suku yang masih bisa digeneralisir, disamakan, ya. Jadi, konduksi, konveksi, dan panas yang tergenerasi itu bisa disatukan karena sama-sama dikalikan dengan delta T. Dan ini sama dengan jumlah energi yang berubah di dalam kontrol volume tersebut. Delta T itu adalah T akhir dikurangi dengan T awal, atau T pada saat T plus delta T dikurangi dengan T. Dan persamaan di atas disederhanakan lagi dengan cara membaginya dengan elemen volume dan elemen waktu. Jadi, delta X dikali delta Y, dikali delta Z, dan dikali dengan delta T, yang menghasilkan bentuk seperti ini. Kemudian, dengan jauh pendekatan limit di mana delta X dan delta T itu mendekati 0, maka bentuk increment seperti ini akan menjadi bentuk diferensial. Menjadi seperti ini. Dan tentunya bentuk diferensial ini adalah diferensial parsial, di mana di sini diketahui T itu selain dia fungsi waktu juga merupakan fungsi spasial, sehingga bentuk turunannya atau diferensialnya adalah diferensial parsial. Dan dengan menerapkan hukum Fourier pada variabel Q konduksi di sini, di mana hukum Fourier itu berbunyi Q sama dengan minus konstanta konduksi dikalikan dengan gradien temperatur terhadap gradien jarak, maka kita akan dapatkan bentuk yang seperti ini yang kemudian akan disederhanakan menjadi seperti ini. Dan di sini suku penyimpanannya direpresentasi oleh delta T per dt, dan ini adalah suku dari aliran konveksi, ini adalah suku konduksi, dan ini adalah suku generasi panas. Dan dalam penyederhanaan, apabila fluidanya tersebut memiliki massa yang konservatif atau massa yang kekal, maka U konstan di sepanjang arah spasial. Dengan kata lain, U adalah konstanta, sehingga U tadi bisa kita keluarkan yang semula dia berada di dalam suku diferensial, karena dia konstanta maka dia bisa dikeluarkan di setiap titik spasial. Kemudian suku-suku ini apabila kita terapkan pada suatu kasus fenomena fisik, ada kalanya bisa diabaikan dan ada kalanya bisa dipertimbangkan. Dan itu bisa kita lihat di kriteria seperti ini. Untuk kriteria storage atau penyimpanan energi di dalam kontrol volume atau volume kendali dipertimbangkan apabila terdapat perubahan energi yang disimpan. Dan bisa diabaikan apabila sistem yang kita tinjau didekati sebagai kondisi tunak. Kemudian untuk suku konveksi, perpindahan energi karena fasa curah mengakibatkan suku konveksi ini menjadi dipertimbangkan. Dan bisa diabaikan apabila yang kita tinjau itu adalah padatan atau memang tidak terjadi aliran pada sistem tersebut. Untuk konduksi, perpindahan energi terjadi karena konduksi melewati material padat, dan ini bisa kita abaikan apabila konduktivitasnya termalnya rendah atau K-nya, nilai konstanta K-nya itu rendah, sehingga bisa diabaikan terhadap proses perpindahan panas yang lainnya. Apakah itu generasi panas atau juga konveksi. Kemudian generasi panas ini bisa dipertimbangkan apabila ada pembentukan energi. Contoh pembentukan energi ini misalnya konversi dari gaya gesek menjadi panas ataupun gelombang elektromagnetik yang terkonversi menjadi panas. Bisa diabaikan apabila tidak ada proses panas atau tidak ada generasi panas pada sistem yang ditinjau, seperti itu. Kemudian contoh generasi termal dalam sistem biologi. Generasi termal berarti di sini merupakan suku Q. Di sini diketahui untuk berbagai macam organisme. Di sini terlihat
masing-masing spesies ini memiliki harga metabolic rate tertentu untuk masa rata-rata masing-masing spesies tersebut. Contohnya untuk ayam betina di sini dengan masa rata-ratanya kurang lebih sekitar 3 kg, metabolic rate-nya mencapai 100 lebih kilokalori per hari. Jadi diagram ini menceritakan terkait dengan seberapa besar Qi yang dilepas oleh makhluk hidup. Kemudian dari bentuk aktivitasnya, manusia memiliki fluks metabolit yang berbeda-beda. Seperti untuk tidur memiliki nilai fluks panas yang dilepaskan sebesar 41 joule per second per meter kuadrat. Bisa kalian lihat berbagai macam variasi dari fluks metabolic rate manusia yang berbeda-beda tergantung aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu. Kemudian, secara penyederhanaan, kita bisa menyelesaikannya untuk variabel satu dimensi, hanya untuk konduksi saja, dalam kondisi tak tunak, dan tidak ada panas yang dihasilkan. Bagaimana bentuk persamaannya? Persamaannya yang kita miliki adalah yang general tadi seperti ini, di mana di sini ada storage, kemudian di sini ada suku untuk aliran konveksi, di sini ada suku untuk konduktif, di sini ada suku generasi panas. Nah, ketika diterapkan untuk satu dimensi saja, kita tahu di sini persamaan ini sudah merepresentasikan satu dimensi. Dari mana? Karena ini hanya dalam arah X saja. Dalam arah X berarti ini dalam satu dimensi dalam arah X. Kemudian melalui konduksi. Hanya konduksi saja yang di sini tekankan, berarti tidak ada generasi panas. Berarti Q dan U dt dx ini dihilangkan. Kemudian dia dalam kondisi tunak. Dalam kondisi tunak berarti tidak ada pengaruh perubahan terhadap waktu. Ya, jadi ini dihilangkan. Dan kita dapatkan bentuknya sederhana seperti ini. K per rho per Cp dikalikan dengan do kuadrat dikali T, do kuadrat T per do X kuadrat. Sama dengan 0, karena sama dengan 0 otomatis bentuknya menjadi seperti ini. Karena hanya ini yang bisa sama dengan 0 karena K rho Cp tidak boleh 0 karena ini merupakan suatu konstanta. Kemudian ini kita integrasikan di mana ini bisa diintegrasikan secara langsung karena dia sudah menjadi turunan diferensial biasa. Dan ketika diintegrasikan turunan 0 diintegrasikan, maka hasilnya sama dengan konstanta. Ketika itu diintegrasikan lagi karena ini turunan tingkat 2 atau orde 2, maka dia akan mendapatkan konstanta satu lagi. Kenapa dalam bentuk konstanta? Karena kita mengintegrasikannya tanpa batas atau integral tak tentu, seperti itu. Integrasi diferensial tak tentu, maka karena ketidakpastiannya muncul suatu konstanta di sini. Dan konstanta ini harus kita evaluasi. Muncul dua konstanta karena dia orde 2, maka dia muncul dua konstanta di sini. Dan untuk menyelesaikan konstantanya, maka kita harus menerapkan kondisi batas. Kondisi batasnya ialah pada saat X sama dengan 0, ya, itu diketahui T sama dengan T1. Kemudian pada saat X sama dengan L, diketahui T sama dengan T2. Jadi ini adalah kondisi batas berdasarkan dimensinya. Kemudian kita masukkan kondisi batas tersebut. Pada saat X sama dengan 0, saya substitusikan X sama dengan 0 di sini. Maka T-nya harus sama dengan T1, maka T1 sama dengan C2. Kemudian apabila kondisi batas 1 dan 2 dikombinasikan, maka akan didapatkan bentuk seperti ini. Kondisi batas umum terdiri dari 3 macam. Yang pertama berdasarkan suhu permukaan, kemudian fluks panas, dan yang ketiga adalah konveksi pada permukaan. Untuk suhu permukaan sendiri, di mana di sini suhu permukaannya sudah didefinisikan. Seperti contoh, di sini ditulis suhu permukaannya 100, maka kita bisa
gunakan suhu permukaan sebagai kondisi batas. Kemudian, untuk flux panas sendiri, di sini yang didefinisikan secara nyata adalah berapa nilai flux panasnya. Seperti flux panas pada fenomena ini, tepat di permukaannya atau di surface, nilai flux panasnya adalah 4000. Kemudian, di sini apabila kasusnya materialnya itu bersifat insulator atau tidak menghantarkan panas, maka tepat di permukaannya tidak terjadi perpindahan panas atau tidak ada konduksi di situ. Sehingga di sini flux pada saat permukaannya bisa kita jadikan atau sama dengankan dengan 0. Kemudian, apabila geometrinya simetri dan masing-masing simetrinya itu mengalami perpindahan yang sama, maka akan saling bertemu tepat di titik pusat objek tersebut. Ketika dia bertemu tepat di titik pusat, maka tepat di pusat ini tidak ada gradien temperatur. Dengan kata lain, Q dt dx pada saat dt dx ini berada di pusat itu sama dengan 0. Artinya tidak ada flux panas di pusat objek dengan simetri seperti ini. Kemudian untuk konveksi pada permukaan, tepat pada permukaan objek padat yang mengalami proses konduksi, itu dialirkan oleh fluida seperti hembusan angin atau air, yang mana proses tersebut akan berpindah dalam mekanisme konveksi. Oleh karena itu, tepat di permukaannya, maka flux panas itu sama dengan flux panas konveksi. Dan flux panas konveksi itu didefinisikan dalam bentuk hukum pendinginan Newton yang mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah dibahas, yaitu konstanta konveksi dikalikan dengan perbedaan temperatur yang tinggi dikurangi dengan temperatur yang rendah. Dan di sini diberikan contoh nilai konstanta konveksinya sebesar 50 dan temperatur pada saat di jarak tak hingga sebesar 10. Dan ini bisa dibuat menjadi bentuk seperti ini. Dan ketika nilai koefisien konveksinya itu sangat besar sekali, maka bisa kita lihat di persamaan ini, ketika H-nya itu mendekati tak hingga, maka saya susun ulang H-nya itu di sini. Konduksi ini, flux konduksi ini dibagi dengan suatu yang tak hingga, maka hasilnya sama dengan 0. Ketika suatu dibagi dengan yang tak hingga, yang sangat besar, dia akan sangat kecil hasilnya atau mendekati 0. Dan oleh karena itu, ketika ini sama dengan 0, maka T pada saat permukaan atau X sama dengan 0 itu sama dengan T tak hingga. Kita lihat contoh aktualnya, misalnya di sini pada saat terjadinya kebakaran hutan. Di sini sangat luas sekali objek hutan tersebut, maka kita tinjau objek kita dalam satu bentuk kontrol volume. Jadi kita tetapkan dulu kontrol volumenya. Apakah kita meninjau dari area sekian hingga area sekian. Jadi untuk menganalisisnya kita perlu menerapkan seberapa besar kontrol volume yang akan kita tinjau atau volume kendali yang akan kita tinjau. Kemudian apakah pengamatan hanya sebatas tinjauan makroskopik ini saja? Bisa kita tinjau lebih detail bagaimana perpindahan panas menuju masing-masing objek yang ada di sekitar. Kita ambil contoh batang kayu yang terekspos oleh api dari jarak jauh, di mana udara di sini meningkat, dan tentunya peningkatan udara di sini akan mengakibatkan efek peningkatan temperatur pada permukaan kayu dan secara gradual akan mempengaruhi temperatur yang ada di jaringan kayu tersebut. Secara kontrol volume yang lebih besar, kita bisa gunakan persamaan yang lebih general seperti ini, di mana di sini melibatkan aliran, maka ada konveksi, ada juga konduksi di sini karena kebakaran itu terjadi pada objek padat dan transfer antara panas padat yang satu ke padat yang lain itu melewati mekanisme konduksi, dan sini ada efek radiasi. Nah, untuk radiasi di sini tidak dicantumkan kriteria radiasi secara spesifik, namun apabila radiasi ini signifikan, kita bisa substitusi Q di sini menjadi komponen radiasi, seperti itu. Kemudian untuk objek yang lebih kecil sendiri, di sini terjadi dalam mekanisme konduksi,
maka yang berperan di sini adalah konduksi. Dan apabila ada generasi panas di sini, apakah karena metabolisme tumbuhan, maka kita bisa melibatkan suku ini. Apabila tidak ada, maka tinggal kita abaikan saja. Apabila dia mengalami perubahan terhadap waktu, maka kita bisa pertimbangkan kondisi tak tunaknya di sini. Nah, coba kita lihat di sini proses konduksi memiliki simbol yang berbeda dengan konduksi di sini. Ya, ini bisa dipastikan berbeda karena koordinatnya sudah berbeda. Di mana di sini kita tinjau sistem kontrol volume yang besar ini dalam bentuk suatu kotak atau kartesian, sehingga bentuk konduksinya menjadi seperti ini, sedangkan untuk balok kayu ini dia dalam bentuk silinder, sehingga dia memiliki bentuk seperti ini. Dan bagaimana cara kita mendapatkan bentuk seperti ini bisa kita lihat di pembahasan berikutnya. Nah, di sini diasumsikan ada silinder yang mana terjadi aliran panas dari pusat silinder ke bagian luar silinder. Dan di sini diberikan tetapan bahwa di pusat silinder itu R sama dengan 0, dan pada saat menuju silinder, luar silinder, maka R-nya semakin besar, ya. Jadi arah R itu adalah arah keluar, seperti itu. Kemudian sama halnya dengan sebelumnya, kita definisikan komponen-komponennya, energi masuk dikurangi dengan energi yang keluar, ditambah energi yang dihasilkan, sama dengan energi yang tersimpan. Dan masing-masing komponennya kita definisikan. Energi yang masuk untuk T tertentu, dalam arah R tentunya, dalam arah R kita bisa lihat, dia masuk dari R menuju R yang lebih besar, seperti itu. Dari R menuju R plus delta R. Di sini berarti arahnya ke atas, dan kita lihat luas penampang yang dilewati oleh flux konduksi tersebut. Kalau kita lihat luas penampangnya, maka ketika saya buka kulit silinder ini, maka akan saya dapati setelah saya kupas itu akan berbentuk seperti persegi panjang. Dan kita tahu luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Dan panjang kali lebar untuk silinder ini atau selimut silinder ini adalah berapa L, itu adalah panjangnya, dan lebarnya adalah keliling dari silinder ini, ya. Jadi harap dipahami, keliling dari silinder. Dan keliling dari silinder itu dihitung 2πr dan panjangnya adalah L, sehingga luasnya adalah 2πrl. Seperti itu, dan dikalikan dengan waktu karena dia terjadi pada rentang waktu tertentu. Sama untuk energi yang keluar, namun di sini dia keluar pada R plus delta R di sini. Sehingga diberikan tanda khusus atau spesifik di sini, QR plus delta R, dan R-nya di sini berbeda dengan R pada saat dia keluar, sehingga R plus delta R di sini perbedaannya. Kemudian untuk suku yang tergenerasi, berarti elemen volume dikalikan dengan Q, karena diketahui Q itu satuannya per volume, per waktu, ya. Jadi elemen volume di sini kita lihat elemen volume itu antara ini dan ini, ya, antara R dan delta R. Sehingga antara L dan delta R, kalau misalnya kita analogikan ke suatu balok, volume panjang kali lebar kali tinggi. Di sini panjangnya adalah 2πr, lebarnya adalah delta R, dan tingginya adalah L. Atau L adalah panjang, delta R adalah tinggi, 2πr adalah lebar, seperti itu. Lalu energi yang tersimpan untuk sistem tersebut dalam kurun waktu delta T, elemen volume dikalikan dengan energi spesifik dari material tersebut dikalikan dengan perubahan temperatur dari material tersebut atau delta T. Dan masing-masing komponen ini disusun ulang menjadi seperti ini, dan saya bagikan dengan elemen volume dan dikalikan dengan waktu delta T, dan diperoleh bentuk seperti ini. Lalu ini saya sederhanakan dengan pendekatan limit ketika delta R dan delta T mendekati 0 menjadi bentuk seperti ini. Kenapa R ini tidak bisa meniadakan R yang ada di dalam? Karena R yang ada di dalam itu merupakan variabel terikat, bukan variabel bebas atau bukan konstanta. Karena dia bukan konstanta, maka dia tidak bisa langsung menghilangkan dengan penyebut R di bawah. Kenapa dia bukan konstanta? Karena dia berbeda. Jadi perpindahan dia dalam arah R itu
mengakibatkan R-nya juga berubah. Seperti itu. Mengakibatkan R-nya juga berbeda, dan perbedaannya itu juga berpengaruh pada panas flux tadi. Baik, dengan menerapkan hukum Fourier di sini, saya mendefinisikan QR sama dengan min K kali dt dr, maka akan didapatkan bentuk seperti ini. Kemudian secara ringkas, hal yang sama bisa diterapkan untuk berbagai macam koordinat, silindrikal dan bola ya. Jadi ada 3 koordinat umum, yaitu koordinat kotak atau kartesian, koordinat silindrikal, dan koordinat bola. Untuk koordinat kartesian, dari pembahasan sebelumnya kita hanya membahas arah X saja. Namun hal tersebut bisa kita terapkan untuk arah Y dan arah Z, dan ketika kita buat secara general, maka bentuknya menjadi seperti ini. Jadi kombinasi antara 3 arah tersebut. Dan untuk silindrikal yang tadi disusun adalah berdasarkan arah R saja. Namun ketika kita terapkan juga untuk arah theta, yang mana silindrikal itu 3 sumbu, sumbu X, sumbu R, sumbu Z, dan satunya adalah sudut theta, maka bentuknya seperti ini. Dan dalam mendefinisikan panjang, tinggi, dan lebar, di sini berdasarkan aturan perkalian sudut ya. Seperti kita ketahui, panjang ini merupakan jari-jari dikalikan dengan busur. Seperti panjang busur ini sama dengan jari-jari dikalikan dengan delta T atau sudut ya. Busur sama dengan jari-jari dikalikan dengan sudut. Dari prinsip tersebut, maka muncul bentuknya seperti ini. Untuk koordinat bola sendiri, hanya memiliki satu sumbu, yaitu sumbu R, dan memiliki 2 sudut. Kalau silinder tadi 2 sumbu dan 1 sudut, kalau bola 1 sumbu dan 2 sudut. Nah, di sini sama, bentuknya elemen volume itu didefinisikan sebagai panjang kali lebar dan kali tinggi. Namun, dalam mendefinisikan panjang kali lebar dan kali tinggi, kita definisikan berdasarkan fungsi sudut. Sehingga di sini panjang busur ini sama dengan R kali sin theta dikalikan dengan dp atau besarnya sudut P dalam arah P. Jadi ada sudut dalam arah P dan ada sudut dalam arah theta seperti ini. Untuk pemahaman lebih lanjut, silakan dibuka kembali materi kalkulusnya karena sangat berkaitan erat. Kemudian bentuk untuk umum untuk bola adalah seperti ini. Kemudian ketiga bentuk ini kita generalisir. Kalau misalnya ini adalah bentuk general untuk kartesian, ini adalah bentuk general untuk silindrikal, ini adalah bentuk general untuk bola, maka bagaimana kalau misalnya kita tidak mempertimbangkan apakah kartesian atau silindrikal atau bola? Ketika kita tidak tahu apa objeknya seperti itu, maka kita generalisir dengan bentuk simbol seperti ini. Jadi ini adalah nabla. Nabla itu representasi dari turunan umum dari berbagai macam koordinat, dari berbagai macam arah atau dimensi. Jadi ini bisa diterapkan untuk kartesian, silindrikal, atau bola. Jadi adalah bentuk general seperti itu. Kemudian bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan peristiwa perpindahan? Yang pertama kita pahami situasi fisik. Setelah kita pahami situasi fisik, kita buat skema. Di skema tersebut kita definisikan regionnya, tadi yang telah dilakukan pada atau yang nanti akan kita lakukan. Kita definisikan apakah dia simetri atau tidak. Kemudian setelah kita mendefinisikan atau membuat sketsanya, maka kita susun persamaan berdasarkan definisi tersebut. Tentukan koordinatnya apakah kartesian, silinder, atau bola. Apakah dimensinya 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Apakah komponennya ada baik itu konveksi, konduksi,
generasi termal dan penyimpanan lengkap atau hanya beberapa saja yang ada, didefinisikan. Kemudian tetapkan kondisi batas, berapa jumlah variabel yang perlu didefinisikan. Kemudian apa yang menjadi kondisi batasnya, apakah suhu, flux, atau proses konveksi. Apakah dia juga bergantung waktu? Maka kalau misalnya dia bergantung waktu, maka butuh kondisi awal. Kemudian diselesaikan. Ada dua metode penyelesaian. Untuk kasus-kasus sederhana yang nanti akan kita bahas di sepanjang perkuliahan ini, bisa diselesaikan dengan metode analitis atau diturunkan secara manual, secara langsung. Kemudian apabila dia sudah kompleks, melibatkan 2 hingga 3 dimensi, maka perlu program komputasi dan diselesaikan secara numerik. Sebagai contoh, proses terbakarnya hutan tadi kita tinjau proses perpindahan panas pada kayu. Di sini api tidak terlalu terekspos ke permukaan kayu sehingga kayu tetap utuh, tidak mengalami deformasi namun mengalami gradasi temperatur. Dilakukan evaluasi pada kayu yang terpapar api di sekelilingnya, jadi api ini berada di sekeliling kayu, berarti kita asumsikan adanya simetri di situ. Dan peninjauan panas dibatasi untuk prosesnya mengakibatkan peningkatan temperatur saja. Dan hilangnya air tidak dipertimbangkan, deformasi diabaikan, karena posisi api tidak tepat di permukaan batang kayu atau masih berada pada jarak tertentu sebagaimana diilustrasikan tadi. Nah, skema yang kita buat adalah di sini kita fokus adalah perpindahan panas pada kayu dari permukaan menuju elemen atau jaringan terdalam kayu. Oleh karena itu di sini domain atau region yang kita tetapkan adalah kayu tadi. Dan karena kayu merupakan silinder, maka di sini adalah koordinat silinder, di mana R ini adalah arah jari-jari dan Z adalah arah aksial. Dan karena perpindahannya kita sederhanakan, solusi analitik yaitu dalam arah satu dimensi, dan kita tahu posisi panas itu datang dalam arah R, maka di sini dia berpindah dalam arah R. Sehingga perpindahan dalam arah Z dan arah theta tidak kita pertimbangkan. Contoh dia berpindah dalam arah theta, di sini tidak ada. Jadi si api itu tidak bergerak secara sirkular di sini. Tidak bergerak secara sirkular. Kemudian juga posisi api itu tidak berada di atas atau searah dengan arah Z. Sehingga kita bisa sampaikan bahwa dia hanya berpindah dalam arah R. Dan ketika dibuat bagan atau skema sederhananya menjadi seperti ini, di mana di sini di pusat kayu, di sini di bagian terluar kayu atau R palsa dengan R, dan sini apinya tidak kita libatkan, namun panasnya saja yang kita libatkan dengan indikasi temperatur seperti itu. Dan ini adalah arah Z tersebut. Kemudian persamaan pembangun yang kita gunakan karena dia adalah koordinat silinder, maka koordinat silinder yang kita gunakan di sini. Dan tidak mengalami pengaruh dalam arah Z dan arah theta, sehingga suku ini kita abaikan. Dan kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Dan untuk menyelesaikannya, kita memerlukan kondisi batas. Karena ini persamaan diferensial, menyelesaikannya harus diintegrasi. Untuk integrasi, kita memerlukan kondisi batas. Kondisi batas yang bisa kita gunakan pada saat R di pusat kayu, ya, pada saat dia di pusat kayu dengan aturan simetris yang tadi telah disampaikan, ketika suatu objek itu simetris, maka di pusat simetris tersebut tidak ada flux. Dalam arti dt dr di sini sama dengan 0. Pada saat T tertentu, pada saat T lebih besar daripada 0 atau T terus menerus. Kemudian pada saat permukaan atau pada saat R sama dengan R, itu temperatur kayu sama dengan temperatur atmosfer atau udara yang sudah dipapar oleh api, atau kita definisikan temperaturnya sama dengan temperatur udara. Seperti itu. Ada koreksi di sini, ini seharusnya adalah T. Baik, kemudian kondisi awalnya pada saat T lebih kecil daripada 0, maka temperatur kayu itu sama dengan temperatur awal. Dan kita definisikan T sama dengan TI. Jadi di sini, ini adalah skema yang telah kita berikan kondisi batas. Ya. Jadi ini sudah merupakan suatu penyelesaian. Apakah ini mau diselesaikan dalam hasil
angka yang nyata, maka tergantung bisa kita gunakan solusi analitis atau juga kita bisa gunakan langkah numerik. Namun, untuk materi kali ini, sampai tahap ini sudah merupakan target yang ingin dicapai, definisikan persamaan pembangun, kondisi batas, dan menerapkannya pada objek atau kasus yang dihadapi seperti itu. Dan ini adalah TS. Baik, untuk materi kali ini dicukupkan sampai di sini. Untuk pemahaman lebih lanjut, bisa kalian lakukan uji evaluasi mandiri yang disediakan di LMS. Sampai jumpa di video berikutnya.